Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini adalah perkuliahan yang ke-12. Dalam pertemuan yang ke-12 ini akan kita pelajari, kita bahas sesuai dengan tema yang ada di dalam silabus, yaitu tentang ibadah sosial. Jadi kita sering mendapatkan anjuran membaca buku, kemudian di sana ada anjuran-anjuran agar kita itu beribadah. Di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah. Lahuddin, hanya baginya, bagi Allah, ad-din, ibadah. Ad-din di situ artinya adalah ibadah. Jadi ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ibadah kok bukan, tampaknya ibadah tapi bukan karena Allah, maka itu bukan disebut dengan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah itu apa? Ibadah menurut bahasa itu adalah kamalul khudu' wa tadallul, yaitu patuh, tunduk, merendahkan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sempurnanya patuh, tunduk, merendahkan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa khudu', ya, tunduk. Kemudian menurut istilah, dulu pertemuan pertama sudah saya sampaikan definisi ibadah dalam satu definisi, sebab ada di antara para ulama yang memberikan definisi yang berbeda tentang ibadah. Di antaranya adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardha min qaulin aw fi'lin dhahirin wa batinin. Ibadah adalah sebuah ungkapan ibadah, yang mana ungkapan kata ibadah itu adalah ungkapan yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi kalau melihat pada definisi ini, maka ibadah itu cakupannya sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Sehingga dengan ungkapan likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardha, mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Apakah itu hubungannya suatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, hubungannya langsung dengan Allah, atau itu perintah dan ajaran syariat Islam, ya, di situ
hubungannya antara manusia dengan sesama manusia atau manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Jadi berupa perkataan, umpamanya zikir, membaca zikir, ya, membaca Al-Quran, membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid, ya, dan lain-lainnya, yang di situ adalah ibadah-ibadah yang apa itu namanya diwujudkan dalam bentuk ucapan atau kaulan, fi'lan atau perbuatan, ya, namanya ibadah badaniyah. Seperti haji itu adalah ibadah maliyah badaniyah yang ada hubungannya dengan masalah materi atau kebendaan dan hubungannya dengan masalah fisik, ya. Kemudian ya yang apa itu dohir, apa itu namanya maliyah, termasuk di situ adalah fi'il, perbuatan, yaitu memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan hibah, memberikan hadiah, ya. Itu adalah ibadah. Kemudian yang dohiron, secara dohir, itu pelaksanaan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian juga sedekah, ya, itu termasuk ibadah yang berupa secara dohir, artinya bisa dilihat. Yang secara batin, namanya niat dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau kebajikan, ya. Kemudian khauf, takut kepada Allah atas sanksi yang akan diterima oleh orang-orang yang durhaka, ya, dan melanggar ajaran-ajaran Allah. Takut di dalam hati. Kemudian mahabbah, rasa cinta, ya. Kemudian tawakal. Jadi orang mukmin itu, ya, mempunyai, ya, jawarih dan mempunyai hati. Di orang secara umum, tapi orang mukmin di sini dia mempunyai jawarih dan punya hati, sehingga jawarihnya, anggota fisiknya itu kewajiban bagi manusia adalah untuk ikhtiar, kemudian hatinya tawakal. Jadi kepribadian orang mukmin itu di samping dia berusaha ikhtiar, juga hatinya tawakal. Tawakal itu ada di dalam hati. Jadi tawakal pada Allah, tapi harus didahului dengan ikhtiar, tidak boleh hanya tawakal saja, ya. Kemudian rasa cinta pada Allah. Kemudian rohbah, rasa takut di dalam hati dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ibadah itu ada ma yuhibbullahu wa yardah, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu ada yang hubungannya langsung dengan Allah,
seperti sholat, ya, puasa, ya, haji. Tapi ada juga yang hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga ahli usul fikih itu memberikan istilah ibadah yang hubungannya dengan Allah itu disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah individual. Dan yang kedua, ibadah disebut ibadah ghairu mahdhah, yaitu yang disebut dengan ibadah sosial. Dalam kehidupan praktis sehari-hari, ya, sering ibadah itu dimaknai secara sempit, ya, hanya sebagai serangkaian ritual saja. Sering memaknai ibadah, ya, sebatas sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lain yang ada di dalam fikih itu. Nah, pemaknaan semacam ini, ya, itu tidak sepenuhnya salah, ya. Sebab ibadah yang sifatnya ritual individual, ya, sebenarnya, ya, hanya sebagian dari ibadah yang lebih luas. Jadi ibadah individual, ibadah ritual itu sebenarnya sebagian dari macam ibadah yang lebih luas. Itu. Padahal ibadah ritual mahdhah, ibadah individual, ya, sebenarnya terkandung banyak pesan untuk ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah. Ya. Istilahnya muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia atau seorang muslim dengan muslim yang lain atau seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Jadi contohnya begini, ya, bahwa keutamaan ibadah sosial. Jadi Nabi pernah mencontohkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la adkhulus sholata uridu iqolataha fa asma'u buka as-sobiyi fa ukhaffifu min syiddati wajdi ummihi bihi. Dari Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku sedang sholat dan aku ingin memanjangkannya sholat, tetapi aku dengar tangisan bayi. Aku pendekkan sholatku karena aku menyadari khawatir ibunya kefitnah atau kecemasan dengan tangisan anaknya tersebut. Jadi di sini ibadah mahdhah, ya, sholat itu atau ibadah individual
bersamaan waktunya dengan urusan ibadah sosial yang penting, ya. Maka ibadah individual boleh diperpendek atau ditangguhkan walaupun bukan untuk ditinggalkan. Ini contoh ibadah sosial itu juga penting, bahwa bahkan Islam itu sangat memperhatikan tentang masalah-masalah sosial. Mulai umpamanya dari sholat. Sholat itu termasuk ibadah makhluk. Tapi tadi sudah saya sampaikan, ya, ibadah makhluk itu sebenarnya juga terkandung banyak pesan untuk ibadah yang sifatnya sosial. Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, ya, itu juga ada unsur sosialnya. Ketika dia pergi ke masjid, kemudian dia bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, seagama, untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mereka bertemu, bersalam, bermusafahah, berjabat tangan, kemudian zikir bersama menghadap Allah, sholat berjajar dan sebagainya. Kadang mereka mendengarkan setelah sholat ada kuliah atau pencerahan-pencerahan. Itu diantaranya unsur sosial dari ibadah makhluk itu sendiri. Ini unsur sosial. Sholat Jumu'ah yang merupakan hari raya kaum muslimin secara mingguan, ya. Pergi ke masjid, bertemu dengan sahabat-sahabat seiman seagama, mendengarkan khutbah sholat berjamaah, bersalaman, ya, dan sebagainya. Ini juga ibadah makhluk yang ada unsur-unsur sosialnya. Kemudian ya sholat, kemudian zakat, ya, zakat. Jadi zakat itu juga sangat tinggi unsur sosialnya. Seperti di dalam hadis, ya, manfaat taroso iman kana lahu ajrun mislu ujuriman, yang lupa saya itu. Barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa dengan tidak kurang sedikit pun pahalanya. Itu adalah unsur sosial dalam puasa. Kemudian, ya, ketika orang berpuasa itu, tadi puasa apa? Zakat dulu. Jadi zakat, ya, seperti, ya, saya sebutkan tadi, ada unsur sedekahnya, ya. Orang yang memberikan zakat
dia membersihkan dirinya, jiwanya. Kemudian dia membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran yang ada di dalam harta bendanya itu. Itu zakat bermakna suci atau bersih, membersihkan jiwanya. Jadi orang yang diberikan oleh Allah anugerah berupa melimpahnya harta, kemudian dia dengan ikhlas ya untuk memberikan zakat atau sedekah kepada orang-orang yang perlu untuk diberikan sedekah atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Apalagi sedekah mendidik manusia untuk membersihkan jiwa dan sifat bakhil, kikir, rakus, ya, dan mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, ya. Latihan dalam menunaikan perintah secara ikhlas. Ini adalah suatu pendidikan yang sangat mulia. Jadi Allah memberikan anugerah harta, kemudian disedekahkan sebagian dari hartanya itu adalah untuk manfaatnya adalah untuk dirinya. Beruntunglah orang yang mendapatkan anugerah dititipi oleh Allah harta benda, kemudian harta benda itu disalurkan oleh dia menjadi lewatan begitu saja, ya. Kemudian dia mendapatkan manfaat dari harta semuanya itu. Ini zakat sedekah. Sedekah bisa mendidik manusia memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi, mendidik untuk lebih mementingkan penunaian kewajiban berbuat lebih dahulu daripada menuntut hak. Jadi hampir setiap ayat Al-Quran menganjurkan agar manusia suka menunaikan kewajiban-kewajibannya, karena menunaikan kewajiban itu berarti pula memberikan hak orang lain. Di dalam Al-Quran itu ada ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi di situ iyyaka na'budu, menunaikan kewajiban kita dulu terhadap Allah, kemudian kita minta pertolongan. Di menunaikan kewajiban dulu, ya. Jangan menuntut, tapi kewajibannya tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan. Di surga itu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi di situ manusia di dunia harus beribadah rajin lebih dahulu, taat, kemudian nanti akan mendapatkan balasan. Jadi kewajibannya didahulukan, yaitu balasan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa itu juga sangat tinggi dalam mendidik manusia mempunyai jiwa sosial. Ya, ini jiwa sosial tadi sudah saya sampaikan dulu. Hadis manfaat toroso iman kana lahu mislu ajrihi
ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'un. Barang siapa yang memberikan makanan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa itu, tanpa ada kurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Jadi di situ ada unsur sosial. Puasa itu bisa memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, karena ada harapan-harapan untuk mendapatkan pahala yang besar sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang berpuasa. Kemudian ya, dengan berpuasa menumbuhkan rasa sosial dan solidaritas. Sosial. Jadi kalau orang itu ya, pernah mengalami sakitnya lapar, ya, hanya sebagian waktu saja sehari, ya, maka dia akan ingat kepada orang fakir dan miskin. Orang fakir yang lapar pada kebanyakan waktu-waktu mereka. Maka dengan melihat kondisi dia merasa lapar, kemudian dia bisa terinspirasi ya, karena melihat orang fakir yang pada kebanyakan hari-harinya itu adalah merasakan lapar, sehingga dia bergegas, terdorong untuk memberikan santunan, rahmat, belas kasihan, berbuat baik kepadanya. Dikatakan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang banyak laparnya. Ketika Nabi Yusuf itu ditanya, mengapa kamu berlapar-lapar? Sedangkan di tanganmu itulah gudang dunia ini. Dalam arti dia seorang nabi, seandainya dia itu minta, memohon kepada Allah, maka permohonannya mesti diijabahi oleh Allah. Kok repot-repot dia berlapar-lapar, ya, kok tidak hidup mewah, ya. Itu seorang nabi, ya. Maka jawabnya Nabi Yusuf, ya, ini akhafu an asba'a fa ansal ja'i. Saya takut saya kenyang, ya. Sehingga kalau saya kenyang itu saya lupa kepada orang yang lapar. Jadi karena dia lapar, sehingga dengan lapar yang ia rasakan itu akan tergugah jiwanya, tergugah hatinya, ya, mengingat kepada orang-orang yang pada kebanyakan hari-hari mereka itu adalah dalam keadaan lapar. Jadi puasa mengandung unsur-unsur ibadah, di samping ibadah mahdhah juga mengandung ibadah-ibadah yang memiliki unsur-unsur sosial. Kemudian haji adalah ibadah maliyah badaniyah, ibadah
Mengapa disebut maliyah? Sebab ibadah haji itu membutuhkan zat. Zat itu artinya bekal. Apalagi umpamanya orang yang jauh dari kota suci Makkah, seperti di Indonesia, orang Indonesia ini ketika akan ibadah haji maka harus menyiapkan bekal yang cukup ya. Yang di sekitar Makkah saja di sana itu ketika ibadah haji juga membutuhkan bekal ya, transportasi ya, evakuasi dari tempat satu ke tempat yang lain, dari Makkah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, menginap di Mina, bermalam di Mina 3 hari atau 2 hari ya, kemudian kembali ke Makkah lagi. Itu baru ya transportasinya ya, turun akomodasinya ya, tempat perkemahan untuk makannya dan sebagainya, itu membutuhkan biaya, sehingga disebut dengan ibadah amaliyah ya, yang membutuhkan bekal. Apalagi seperti orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji, tradisi saja di lingkungan kita, persiapan berangkat ibadah haji ya sudah ada acara-acara ritual ya, ritual yang sudah mentradisi ya, di kalangan umat Islam ketika akan menunaikan ibadah haji. Belum berangkatnya ya, belum membayar lagi ya, membayar biaya haji itu ya, BPIH ya, BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji biayanya. Kemudian mungkin ada bekal untuk pribadi, dan yang tidak boleh diabaikan adalah biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu ibadah yang hubungannya dengan mal. Kemudian ibadah maliyah badaniyah, sebab ibadah haji itu membutuhkan pekerjaan kegiatan fisik ya, kegiatan fisik. Nah, unsur sosialnya dalam ibadah haji itu apa? Jadi ketika orang yang ibadah haji kemudian mereka berkumpul di Makkah sana, di Arafah, mereka beribadah menghadap Tuhan yang satu, mengikuti ajaran Nabi, kemudian satu, kemudian menghadap ketika sholat menghadap kiblat, ketika tawaf dia mengelilingi Ka'bah dengan alur yang sama, ketika sa'i, ketika wukuf di Arafah dengan memakai pakaian yang sederhana, kalau laki-laki 2 helai kain yang tidak melingkar ya, semuanya sama. Sehingga dengan demikian maka muncullah rasa persaudaraan. Apakah mereka rakyat biasa atau dia pejabat, orang kaya atau miskin, dalam keadaan begitu sama. Kalau dihitung bedanya itu adalah hanya ketakwaan dan keikhlasan mereka dalam melaksanakan ibadah. Sehingga rasa ikhwah, persaudaraan, ikhwah Islamiyah, persaudaraan sesama seagama itu akan tumbuh sosialnya, saling menolong, tidak pandang siapa
orangnya, dari mana bangsanya, ya. Ketika ada yang mendapatkan kesulitan, seringkali mereka bergegas-gegas untuk menolong. Kemudian ibadah haji bisa meningkatkan solidaritas umat Islam, ya, bahwa mereka yang sedang beribadah haji dengan mengenakan pakaian yang sama, dua helai kain, menghadap Tuhan yang esa, mengakui Nabi satu, Nabi Muhammad, kitab yang satu, kitab Al-Quran, tawaf sa'i menuju arah yang sama. Jika diamati, perbedaan hanyalah kualitas keimanan dan ketakwaan. Jadi menumbuhkan rasa solidaritas. Kemudian ibadah haji menunjukkan kesatuan dan persatuan umat Islam. Jadi di sanalah, ya, muncul, tumbuh rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Bersatu, ya. Itu unsur-unsur diantaranya unsur-unsur sosial di dalam ibadah haji, ya. Jadi masih banyak lagi ibadah-ibadah yang mempunyai apa itu namanya, unsur-unsur sosial, ibadah ghairu makhluk, ya. Jadi ibadah individual, ya, yang mengandung aspek sosial kemasyarakatan, ya, itu bisa mendapatkan ganjaran lebih besar. Di ibadah-ibadah yang mengandung aspek sosial kemasyarakatan itu bisa mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah-ibadah yang bersifat individual, perorangan, atau ibadah, ya. Di sholat yang dilakukan secara berjamaah itu, ya, karena memiliki aspek sosial kemasyarakatan, sehingga sholat yang dilakukan secara berjamaah itu, ya, mendapatkan ganjaran lebih besar. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina darajah. Sholat yang dilakukan secara berjamaah, ya, itu lebih utama daripada sholat yang dilakukan secara individu, ya, dengan terpaut keutamaannya itu adalah 27 derajat, dalam satu riwayat 25 derajat. Jadi ibadah yang mempunyai aspek sosial itu akan mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah yang dilakukan secara individu. Kemudian ada lagi di antara keutamaan ibadah sosial. Bila ibadah individual dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggaran pantangan tertentu, maka kifarah atau kafarohnya, tebusannya adalah melakukan suatu amalan yang berhubungan dengan ibadah sosial. Jadi ibadah yang bersifat individual kemudian tidak sempurna atau batal melaksanakannya karena melanggar aturan tertentu, maka tebusan atau kafaratnya adalah melakukan suatu amalan yang berhubungan dengan ibadah sosial. Contohnya, ya, orang yang tidak mampu, orang yang berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan, ya, itu kan ibadahnya menjadi
apa itu namanya, tidak sempurna atau batal. Maka kafarotnya adalah itqu raqabah. Pertama, memerdekakan budak. Itu kan ada unsur sosial, sebab di situ memikirkan tentang kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Di manusia itu sama di sisi Allah itu, ya, al insanu ka asnanil musti. Manusia itu seperti gigi, apa itu namanya, gigi jungkat atau suri, ya, suri itu sama. Jadi gigi suri itu sama, ya, manusia itu begitu. La fadla li arabin ala ajamiin, ya, wala, ya, tidak ada bedanya antara orang Arab dengan orang Ajam kecuali dengan takwa. Ya, jadi budak, orang merdeka itu kan sama-sama manusia. Sehingga ketika mereka itu kebetulan nasibnya dia menjadi budak, kemudian dimerdekakan, maka orang yang memerdekakan itu pahalanya sangat besar sekali, karena dia melakukan hal-hal yang bersifat unsur ibadah dan unsur kemanusiaan. Kemudian kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan. Kalau tidak kuat, memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Nah, ini kan unsur sosialnya juga, ya, unsur sosial. Jadi Islam itu, saya ulangi lagi, sangat menjunjung tinggi terhadap kehidupan sosial. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah, masalah sosial itu sangat banyak, itu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ibadah makhluk. Sebab masalah sosial itu sangat luas sekali. Kita dengan tetangga, ya, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Seorang tidak sempurna imannya sehingga tetangganya itu selamat dari gangguannya. Nah, di situ kan ada unsur ibadah, memikirkan tetangga. Ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian bahkan Rasulullah menegaskan ibadah individual tidak akan bermakna bila pelakunya melanggar norma-norma kesalehan sosial. Contohnya, tidak beriman kepadaku orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan. Di situ, tidak beriman kepadaku orang-orang yang tidur nyenyak makan kenyang sementara tetangganya itu kelaparan. Ya, itu hanya kan Islam sangat memperhatikan tentang masalah sosial, karena itu perintah dari agama, masuk yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu melakukannya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi di situ silaturahim itu ada perintah agama, sehingga kalau dilakukan dia mendapatkan pahala, dan di situ hubungannya adalah sesama manusia, silaturahim itu. Di dalam Islam terdapat ajaran amal kebajikan dalam ibadah sosial kemasyarakatan, mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sosial. Jadi ada hadis Nabi, as-sa'i alal armalati
wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Ini ibadah sosial ke masyarakat mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi orang yang memperhatikan, orang yang bekerja keras untuk bisa menyantuni janda dan orang-orang miskin, dia seperti berjuang di jalan Allah. Ini ibadah sosial. Nah, di dalam apa itu namanya hadis dalam cerita bahwa Rasulullah itu berpesan kepada istri-istrinya ketika memasak itu supaya memperbanyak kuah sayurnya, supaya apa? Nanti bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga. Itu. Jadi di situ sangat besar sekali peranan daripada apa itu namanya ibadah sosial di dalam Islam. Jadi di antara ibadah sosial lagi umpamanya memberikan salam. Di salam itu kan saling mendoakan. Ya. Jadi berucap salam, kemudian di situ menjawab, saling mendoakan. Itu ibadah itu. Hubungannya dengan sama manusia. Ya. Mengunjungi orang yang sakit, saudara kita yang sakit, itu termasuk hak bagi saudara kita yang muslim. Di antaranya hak orang muslim itu ada 5 itu. Di antaranya adalah kita harus menjenguknya. Kita dianjurkan, tidak harus, dianjurkan untuk menjenguknya ketika di antara saudara kita itu ada yang sedang sakit. Memberikan bantuan terhadap amalan-amalan bakti, ya, namanya ada kegiatan-kegiatan bakti sosial. Di situ kita menyiapkan ya apa yang bisa kita berikan kepada mereka dalam kegiatan itu. Jadi namanya di dalam Islam ya ada hadis ketika Rasulullah ditanya, ayyul islami khairun, mana Islam yang paling bagus ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Di Islam yang paling bagus adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Ya, memberikan makanan dalam arti luas, memberikan bantuan saudara-saudara kita yang mungkin kena musibah, ya, dan sebagainya. Itu Islam yang paling bagus. Wa ifsa'us salam, dan menyebarluaskan salam. Salam itu adalah termasuk salah satu asma Allah, nama Allah. Maka ketika kita bersalam, assalamualaikum, itu berarti kita menyebarkan nama Allah di permukaan bumi ini. Itu ibadah. Kemudian menangguhkan, ya, atau memberi tempo kepada orang-orang yang berhutang, yang belum sanggup membayar hutangnya. Itu ibadah. Jadi saudara kita yang ada kesulitan, kemudian pinjam uang, kemudian sudah jatuh tempo, ya, belum mampu untuk membayarnya. Ini akhlak Islamiyah, akhlak Islam itu yang memberikan tempo dengan tidak seperti di dalam apa itu namanya riba, itu yang memberikan apa itu namanya harus membayar bunga berlipat ganda, tidak. Tetapi
akhlak Islam itu ketika saudara kita itu mendapatkan kesulitan, kemudian terpaksa dia itu berhutang, ketika sudah sampai jatuh tempo belum mampu untuk membayarnya, maka ditangguhkan. Sebab secara rasional mereka itu kan baru sedang mendapatkan kesulitan. Kalau dia itu harus membayar bunga yang berlipat, maka akan menumpuk lagi, bertambah lagi kesulitannya. Tapi kalau menurut Islam, ya berikanlah jangka waktu sehingga mereka itu sanggup untuk membayarnya, dan itu termasuk ibadah, sebab memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan masih banyak lagi segala amalan kebajikan yang dianjurkan dalam ajaran Islam yang hubungannya dengan kemaslahatan orang lain, baik individu maupun kelompok. Tapi di sini yang bisa saya sampaikan, ini adalah pertemuan yang terakhir dari pertemuan kita selama 1 semester ini. Sebab nanti tanggal 22 sesuai dengan jadwal kalender akademik itu sudah dimulai ujian akhir semester tanggal 22 sampai tanggal 30. Berarti besok pagi, besok Selasa itu kan sudah tanggal 15. Selasa kemudian itu sudah ujian akhir semester, berarti sudah tidak bisa lagi untuk menambah materi ya perkuliahan itu. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya yang bisa sampaikan itu ada kekurangan, kekhilafan dan lain-lain sebagainya, ya saya yakin tidak memuaskan kepada saudara-saudara semuanya. Dengan saudara tidak merasa tidak puas itu juga saudara akan berusaha bagaimana menutup kekurangan-kekurangan dari materi yang telah saudara terima ini dengan saudara memperkaya diri, membaca, menelaah buku-buku dan sebagainya, sehingga saudara bisa memperkaya diri dengan self study atau salah diskusi dan sebagainya. Cukup sekian, saya ulangi lagi, ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Yang terakhir, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.